Oke, kita akan lakukan latihan pertama dan sekarang kita akan belajar Adobe Premiere. Dan Adobe Premiere yang akan kita gunakan Adobe Premiere Pro CC ya, CC atau Adobe Creative Cloud ya. Ini versi yang paling baru. Dan sekarang kita akan belajar latihan pertama kita. Di sini ditampilkan ada welcome dari Adobe Premiere Pro. Di sini kita akan coba buat new project, kemudian kita bisa tuliskan project kita di sini. Nah, kebetulan saya sudah shoot video untuk belajar tutorial gitar. Jadi kita akan isi dari video tersebut mereview senar gitar Elixir ya. Jadi saya akan buat judulnya review senar gitar Elixir ya. Oke, kemudian saya akan buat di lokasinya di sini. Saya akan buat new folder di sini, belajar gitar, kemudian review senar gitar gitu. Oke, select folder dan selesai. Kemudian oke. Nah, muncul di tampilan pertama kita seperti ini. Saya akan bahas secara singkat ya. Di sebelah kiri kita ini nanti ada isinya tentang semua file-file yang bakal kita gunakan. Kita akan coba filenya. Di sini saya ada 4 video ya. Kita masukkan drag drop ke sini. Kemudian langsung diimport, ada 4 file video. Kemudian di tengah-tengah ini ada kontrol ya di sini. Di sini ada source yang kita klik. Nah, ini untuk videonya. Kemudian di masing-masing video tersebut kita bisa gunakan efek nanti di sini. Kemudian ada juga mixer di sini. Ini preview kita yang akan kita lihat nanti hasil akhirnya. Di sini media tambahan dan efek, browser info, efek dan lain sebagainya. Nah, setelah project kita, file video kita sudah kita masukkan di sini. Sekarang kita akan buat project video kita dalam bentuk timeline atau sequence. Pertama kita new file, new, kemudian sequence. Nah, di sini dimunculkan banyak template default sequence-nya yang akan kita buat. Ada mulai dari RRI dengan resolusi yang tinggi sekali, VCHD, kemudian Canon SLR, DV, kemudian HDV, mobile device dan lain sebagainya. Nah, untuk yang video kali ini saya menggunakan video dari SLR. Jadi saya akan ambil SLR dengan resolusi Full HD. Full HD itu 1920 ya. Ini kali 1080. Nah, untuk frame per second-nya yang saya gunakan itu 25 frame per second. Ya. Oke, kemudian kita beri nama sequence-nya. Ini yang akan jadi file video kita. Kita tulis di sini belajar gitar dasar, review senar gitar. Kemudian oke. Dan muncul di sini sequence kerja kita. Ya. Sebagai tambahan saja, ini kita bisa lihat tadi project yang tadi, file video kita ya. Ini file videonya ada 4 buah dan masing-masing itu frame rate-nya 25 frame per second. Nah, dari itu saya buat sequence-nya 25 frame per second juga. Ya. Oke, kita akan lanjutkan.
Kemudian kita akan masukkan 4 file ini, kita bisa klik dan kita ambil semuanya, bisa tekan shift, blok, dan kita taruh di sekuen kerja kita. Ya. Ini pun sama, kita bisa menggunakan zoom in, zoom out di sekuen kerja kita dengan menekan tombol Z untuk zoom, dan untuk zoom out tambahkan Alt, kemudian diklik. Bisa juga di scroll sini ya, ini di scroll, kemudian bisa juga diklik ya. Oke, sekarang kita sudah ada 4 file di sini ya. Nah, nampaknya di sini ada satu file yang hanya sedikit sekali. Ini tidak berguna, ini bisa dibuang, delete ya. Nah, kemudian apa-apa saja yang harus diperhatikan untuk mengedit sebuah video. Nah, pada dasarnya video itu pasti ada yang melakukan syuting ya, kameramennya. Nah, setiap kameramen biasanya kalau mereka syuting itu pasti ada bagian-bagian yang tidak bermanfaat ya. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, ini kan bagian, saya akan coba play dengan menggunakan spacebar. Nah, seperti ini kan tidak penting, kita bisa buang ya. Sampai posisi video tepat untuk dimainkan. Nah, kira-kira di situ kita zoom. Dan untuk play dan pause-nya di timeline kita bisa menggunakan spacebar. Kemudian tekan C. C itu untuk cut. Potong di sini. Kemudian blok, klik yang bagian kirinya dan kita delete. Seperti itu ya. Oke, kemudian untuk setelah kita pilah-pilah bagian-bagian yang kira-kira tidak penting, nah, seperti ini. Nah, ini bagian ini tidak penting, kita bisa buang ya. Ya, cukup sampai sini, tekan C dan klik yang bagian kanan, kita buang ya. Kemudian video selanjutnya sama, cut di sini, kita buang juga. Kemudian kita ambil lagi bagian belakangnya, kita zoom. Nah, ini bagian ini tidak penting juga. Cut, buang. Kemudian ini juga ada juga yang bagian tidak penting, cut, buang, sampai yang bagian terakhir. Oke, cut di sini dan kita buang juga. Oke, sekarang kita sudah punya 3 file yang benar-benar kita manfaatkan. Nah, sekarang kita bisa mengorganisir semua file tersebut. Tekan A, yang biasa saya gunakan untuk memblok langsung. Kita bawa ke paling kiri, kita maksimalkan ya timeline kita. Tekan A, bawa ke kiri. Nah, manfaat A ini memblok semua yang ada di belakang video ya. Kita tekan juga di sini, jadi yang ini tidak terseleksi, tapi mulai video ini dan video berikutnya ini terseleksi, bisa kita bawa ya, jadi langsung ke bawah.
begitu juga seterusnya. Oke, sekarang kita sudah punya 3 video yang rapat dengan durasi sekitar 10 menit lebih ya. Oke, sekarang kita coba review sedikit. Oke, itu salah satunya. Kemudian kita coba perhatikan bagian-bagian yang harus kita edit lagi supaya videonya maksimal. Nah, ini bagian ini nggak penting. Jadi kalau kita perhatikan itu pasti ada bagian video itu yang setidaknya itu tidak harus kita tampilkan. Jadi kita harus buang video tersebut. Nah, bagian seperti ini. Oke, kita cut sampai sini. Kita lakukan sama hal yang tadi, tekan A, tarik. Nah, ini juga kalau kita perhatikan ya, kita di video ini memutar knop senar ya, kita bisa buat karena ini video yang berulang dan cukup penting namun menghabiskan banyak waktu, kita bisa persingkat. Kita bisa lakukan seperti ini. Kita tekan space, kemudian kita potong, dan kita gunakan video ini saja yang akan kita edit. Jadi nanti hasil akhirnya saat memutar knop senar akan videonya sangat cepat, jadi dipercepat ya. Caranya tekan video ini, kemudian kita kesampingkan dulu. Jadi kita akan konsentrasi di video ini. Tekan R ya sampai ikonnya menjadi seperti ini. Ini itu bisa dikatakan apa ya? Seperti stretch ya. Seperti ini. Nanti hasil akhirnya kita bisa lihat. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini. Beda ya. Oke, kita tarik lagi, bawa ke sini, kemudian ini pun sama. Jadi nanti begitu akan memutar dengan cepat begitu sampai video ini, ya. Oke, kemudian masuk lagi ke video berikutnya. Ya, kita perhatikan videonya sampai per masing-masing bagian kita bisa memeriksanya. Oke. Kemudian kita cari lagi video yang kira-kira kurang bermanfaat. Oke, nampaknya sudah kita sortir videonya dan ini video yang akan kita olah. Ada cara mudah untuk menggunakan transisi. Jadi kalau kita lihat dari video sini ke sini ya. Nah, ini nggak enak ya kita nontonnya ya.
Ada cara yang kita bisa gunakan, yaitu memberikan transisi. Kita blok dua video ini, kemudian kita berikan efek video transisi. Di sini ada banyak sekali, maaf, video transisi. Nah ini semua adalah transisi video yang bisa kita gunakan dengan cara seperti ini. Kita blok dua video, kita masukkan salah satunya, dan nanti hasilnya akan seperti ini, ya. Nah, transisi pun banyak, ada 3D, ada dissolve, dan banyak sekali. Ini page fill, kita coba ya salah satu. Nah, coba lagi. Kalian bisa coba satu persatu sesuai dengan keinginan kita, ya. Namun ada cara yang lebih cepat ataupun default, ya. Nah, untuk defaultnya sendiri kita bisa blok, kemudian kita bisa Ctrl D, ya, Ctrl D, dan sini Ctrl D itu untuk default video transisi, dan defaultnya itu adalah ini, cross dissolve, ya. Dan untuk audionya sendiri pun sama, kita bisa berikan transisi, ada banyak transisi. Audionya untuk defaultnya itu constant power. Untuk cara cepatnya kita bisa blok seperti ini, sama seperti tadi. Kemudian kita bisa Ctrl, Shift, dan D. Ya, cara manualnya kita tinggal tarik saja, seperti itu ya. Oke, itu singkatnya. Dan kemudian kita bisa gunakan langsung sampai semua video ini sampai akhir. Ctrl D, semuanya ada transisinya ya. Zoom, kemudian kita bisa blok juga, Ctrl Shift D. Nah, kita bisa lihat ada dua transisi audio. Jadi langsung audio dan videonya ada transisinya. Ya. Nah, ini jauh lebih mudah dengan cara seperti ini. Dan sampai di ending terakhirnya. Oke. Project video kita sudah selesai, dan sekarang kita waktunya mengekspor, menghasilkan video yang sesungguhnya. Kita merender. Cara merender, pastikan video kita terseleksi dengan penuh. Mulai dari yang awal, kita bisa gunakan dari preview sini, sebelah kiri mark in, dan kita bisa set paling akhirnya di mana. Tadi sini. Dan untuk mencapai titik paling akhir, kita bisa gunakan tombol N. Nah, seperti ini ya. Jadi pastikan kursor kita ada di sini, kita tekan N, kan paling belakang. Kemudian kita tutup out, ya. Setelah itu kita bisa file export, ya. Atau di sini kita bisa Ctrl M. Kemudian muncul di sini export setting, dan yang akan kita hasilkan di sini ada beragam macam. Ada audio, GIF, AVI, H264, JPEG, MPEG, MPEG-2, MPEG-4, dan lain sebagainya. Ya. Untuk menghasilkan video dari source DSLR, kita bisa gunakan beberapa macam, H264, ada juga MPEG-4, ada juga AVI, MPEG-2, dan beberapa yang lainnya seperti QuickTime juga pun bisa, ya. Oke, sekarang kita akan coba H264. Kemudian di sini ada default settingnya. Jadi ini akan kita tampilkan di mana, ya, di Android Phone, ada juga di Apple TV, macam-macam. Defaultnya banyak sekali, dan
Untuk yang paling standar, kita bisa gunakan dari sequence yang udah ada, yang sudah kita buat, dengan resolusi yang kita buat juga, dan kita tinggal pilih, ini sesuai dengan source yang kita buat ya, dua ini ya, high bitrate dan atau medium bitrate. Bedanya apa? Sebetulnya untuk hasil akhir tidak terlalu beda sih. Cuman kalau kita mau ingin detail, maka kita harus pilih yang high bitrate. Ya. Jadi kalau misalkan videonya banyak di malam hari dengan kondisi yang lebih gelap, saya menyarankan high bitrate. Namun konsekuensinya filenya akan jauh besar. Kalau kita gunakan medium bitrate, hasil akhirnya akan jauh lebih kecil. Oke. Kita bisa lihat di sini ya. High bitrate akan menghasilkan estimasi 444 MB. Kalau kita gunakan medium bitrate, hasil akhirnya 224 MB. Oke, ini settingan defaultnya. Tidak usah kita ubah, kita bisa langsung export. Dan kita menunggu hasil akhirnya. Kurang lebih 5 menit render ini akan selesai.